Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang makanan. Di dalam hidup kita itu ada 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga ini harus makan. Kalau tubuh kita nggak makan, maka kita akan mati. Begitupun rohani kita. Kalau rohani kita nggak makan, maka rohani kita mati. Ini yang harus saudara ketahui. Makanan rohani kita bagi orang Kristen itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah makanan rohani bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen nggak suka dengan firman Tuhan, saya pastikan rohaninya mati. Karena dia nggak makan. Jelas ya maksud saya. Kalau orang Kristen nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan, maka rohaninya mati. Karena dia nggak memakan makanan rohani. Ini adalah makanan rohani orang Kristen. Saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Ini adalah makanan rohani. Contoh makanan rohani ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi makanan rohani itu adalah melakukan perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga, dia makan secara rohani, makanan rohani. Jadi di sini sangat jelas isinya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga, maka rohani kita akan hidup. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jelas. Makanan rohani adalah melakukan perintah Tuhan Yesus, itu pastinya. Saudara, di dalam Alkitab ini ada 2 jenis makanan rohani ya. Di dalam Alkitab ini ada 2 jenis makanan rohani yang harus kita ketahui. Makanan apa itu? Kita baca di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11. Ini adalah makanan rohani juga. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ternyata di sini ada 2 macam makanan rohani, susu dan makanan keras. Makanan susu itu untuk anak kecil. Di situ dikatakan orang Kristen yang suka makanan susu secara rohani ya, maka dia nggak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak tuh orang Kristen yang nggak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Yang dia tahu hanya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Hanya itu yang dia tahu, yang lain dia nggak tahu. Banyak itu terjadi bagi orang Kristen. Kalau ini terjadi, berarti mereka masih seperti anak kecil. Suka firman Tuhan yang enak-enak. Percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu adalah makanan susu rohani kita. Orang Kristen yang baru percaya Yesus sebagai Tuhan,
Dia masih seperti bayi. Makanya firman Tuhan yang disampaikan, percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Setelah saudara sudah lahir barulah kasarnya. Setelah saudara lahir baru, saudara harus makan makanan keras. Karena saudara rohaninya harus makan. Nah, dua macam makanan rohani ini harus saudara tahu. Makanan susu dan makanan keras. Makanan susu itu untuk orang yang baru bertobat. Sedangkan kalau saudara sudah lama menjadi orang Kristen, saudara nggak perlu susu lagi. Saudara harus makan makanan keras. Kalau saudara berpuluh-puluh tahun sudah menjadi orang Kristen, makanan susu terus, maka saudara tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen yang nggak suka dengan makanan keras, dia nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini yang ingin saya katakan. Apa sih itu makanan susu? Makanan susu ya enak, saudara yang kekasih. Untuk anak kecil. Betul nggak? Sangat jelas di sini. Makanan susu untuk anak kecil. Sedangkan makanan keras untuk orang dewasa. Saudara yang kekasih, makanan keras itu apa? Banyak orang nggak ngerti tentang makanan keras secara rohani. Saudara, apa sih makanan rohani secara yang keras itu? Saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita untuk melakukan Saya ulangin lagi ya saudara yang kekasih, mata saya agak buram. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Ini adalah makanan keras ya saudara yang kekasih. Saudara harus mendengar ini. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Artinya begini saudara, Allah memanggil kita ya, bukan untuk kita melakukan dosa, tetapi untuk melakukan yang kudus. Barang siapa yang menolak, karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Ini makanan keras saudara yang kekasih. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, dipanggil menjadi orang Kristen, saudara diajarkan apa? Untuk melakukan hidup kudus. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi kalau saudara dipanggil menjadi anak Tuhan, saudara nggak boleh melakukan dosa lagi, itu maksudnya. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, maka dia menolak Tuhan sebagai Allah. Sadar nggak sadar, senang nggak senang, suka nggak suka, ini adalah makanan keras. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Sangat keras ini. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, masih melakukan dosa, tidak mau hidup kudus, maka saudara menolak Tuhan. Ini yang dimaksudnya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ngeri ya saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, mulut kita memuji nama Tuhan. Setiap kali kita berdoa pakai nama Tuhan. Setiap minggu kita berkhotbah pakai nama Tuhan. Ya kan, pendeta semua kan khotbah toh. Setiap minggu pagi doa juga pakai nama Tuhan. Doalah Tuhannya. Tapi dia melakukan dosa. Tingkah lakunya tidak kudus, maka dia menolak Tuhan. Banyak orang Kristen
sadar nggak sadar, suka nggak suka, mereka menolak Tuhan sebagai Raja. Mulutnya memuji nama Tuhan, tapi tingkah lakunya menolak Tuhan. Ini ayat ini sangat jelas dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Ini makanan keras untuk bagi orang Kristen. Berbeda sekali dengan percaya saja masuk surga. Itu untuk orang yang baru bertobat. Sedangkan ayat ini untuk orang yang dewasa rohani. Kalau saudara masih kecil rohaninya, kayak mana ya? Kalau saudara rohaninya masih anak-anak, saudara nggak akan menerima ayat ini. Karena apa? Karena anak kecil masih melakukan dosa. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, dia masih seperti anak kecil. Saudara kekasih, saudara ingat, warisan surga itu diberikan kepada orang yang dewasa rohani. Saudara perhatikan, warisan itu diberikan kepada anak yang sudah dewasa. Sedangkan saya belum pernah melihat orang tua memberikan warisannya kepada anaknya yang masih kecil. Masih TK diberikan warisan, nggak ada. Nggak pernah warisan itu diberikan kepada anak kecil. Pasti diberikan kepada anak yang sudah dewasa. Ini harus saudara perhatikan. Orang Kristen yang rohaninya masih anak-anak tidak akan mendapat warisan dari surga. Kecuali kalau dia percaya Yesus, langsung mati. Dia masih mendapat bagian warisan dari surga. Karena tidak ada kesempatan untuk dewasa. Tetapi kalau orang Kristen yang sudah percaya Yesus, belum mati, ada kesempatan untuk menjadi dewasa. Tetapi dia tidak mau menjadi dewasa, maka dia akan nggak mendapat bagian dari kerajaan surga. Ini yang harus saudara ketahui. Percaya saja masuk surga itu khusus untuk orang yang percaya Yesus langsung mati. Itu namanya kasih karunia. Semua saya sudah mendapatkan. Saya sudah mendapatkan kasih karunia pada waktu saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Efesus 2 ayat 8, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Saya sudah mendapatkan itu, tapi kan saya belum mati. Maka saya harus makan makanan keras. Makanan keras adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kita baca lagi di dalam Yohanes. Ini adalah makanan keras juga, saudara yang kekasih. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Saya baca. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini adalah makanan keras yang Tuhan berikan kepada perempuan berzina ini. Saudara dan saya orang berdosa. Setelah dosa saya dihapus, setelah dosa saudara dihapus, maka Tuhan memberikan makanan rohani. Jangan melakukan dosa lagi. Orang yang tidak melakukan dosa lagi, maka dia termasuk sudah memakan makanan rohani. Jangan melakukan dosa lagi. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, maka dia nggak makan makanan rohani. Sehingga rohaninya mati. Ingat di dalam Roma 3 ayat yang keberapa tuh ya? Roma 3 ayat yang ke tentang dosa ya. Roma 3 ayat yang ke-23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaannya. Inilah keadaan manusia yang sesungguhnya. Semua manusia sudah berbuat dosa tanpa kecuali. Nah, karena manusia berbuat dosa, nggak bisa masuk surga, maka Tuhan menghapus dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Itu maksudnya Tuhan. Kita baca lagi di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Kenapa Tuhan berpesan kepada kita supaya kita tidak melakukan dosa? Supaya kita apa? Supaya kita nggak masuk ke dalam alam maut. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi ini saudara harus ketahui. Tuhan memberikan perintah kepada kita jangan melakukan dosa. Tujuannya supaya kita nanti kalau mati nggak masuk ke dalam alam yang maut. Karena di dalam firman Tuhan sini sudah mengatakan upah dosa adalah maut. Orang Kristen yang masih melakukan dosa setelah dia mati nggak masuk surga, saudara yang kekasih. Masuk ke alam maut. Ini yang saudara harus ketahui. Orang Kristen yang masih seperti anak kecil nggak tahu masalah ini. Karena diajarin sama hamba Tuhan, percaya saja masuk surga, yang lain nggak diajarin. Sehingga apa? Rohaninya seperti anak kecil. Orang Kristen yang rohaninya masih kecil, masih anak-anak, dia pasti melakukan dosa. Karena nggak tahu upah dosa itu maut. Saya sebagai orang Kristen, saya sebagai hamba Tuhan harus mengajarkan masalah ini. Sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara masih melakukan dosa, saudara akan masuk ke dalam alam maut. Karena firman Tuhan ini nggak bisa disangkal. Upah dosa adalah maut. Tuhan menghajar kita supaya kita terhindar dari api neraka. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Tuhan menghajar kita supaya kita menjadi kudus. Ini adalah makanan keras. Yang saya sampaikan di YouTube ini adalah makanan keras, bukan susu. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang tidak melakukan ini, maka dia menolak Tuhan sebagai Allah. Jadi orang Kristen, kalau masih melakukan dosa, maka saudara sudah menolak Tuhan. Ya, banyak orang Kristen nggak sadar, mereka sudah menolak Tuhan. Saya ulangin lagi, ini penting. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kalau saudara tidak mau hidup kudus, orang Kristen yang nggak mau hidup kudus, dia bukan menolak Tuhan, menolak manusia, tetapi menolak Allah. Ngeri. Ngeri saudara yang kekasih. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, itu ngeri saudara yang kekasih. Barang siapa yang tidak mau hidup kudus, dia menolak Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan, kalau masih melakukan dosa, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Ini adalah makanan keras bagi orang Kristen. Jelas ya saudara yang kekasih. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, dia menolak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran.
Jadi kalau orang Kristen sudah ngerti firman Tuhan, tetapi dia melanggar firman Tuhan, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran loh, bayangin. Ini makanan keras, saudara yang kekasih. Mau gak mau, saudara harus ngerti ini. Supaya apa? Supaya kita gak gagal masuk surga. Orang Kristen itu sudah ada warisan di surga. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah diberikan tempat di surga. Tapi saudara belum mati, masih di dunia. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, langsung mati, maka warisan itu langsung saudara dapat miliki. Ya kan, Lukas 23 ayat 43. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang percaya Yesus sebagai Tuhan, langsung mati, langsung mendapatkan Firdaus. Itu makanan susu. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi kalau kita belum mati, maka kita harus dikasih makanan keras. Apa makanan keras? Berhenti berbuat dosa. Kan dosa saudara sudah dihapus sama Tuhan Yesus loh. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, dosa saudara sudah dihapus. Setelah dosa saudara dihapus, maka Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, maka saudara rohaninya akan bertumbuh dan akan menjadi dewasa. Tetapi kalau saudara melanggar perintah Tuhan, maka rohani saudara mati. Sehingga pada waktu mati secara fisik, saudara tidak akan mendapat warisan. Warisan sorga yang sudah saudara dapatkan pada waktu saudara percaya Yesus, itu diambil kembali sama Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ini yang banyak orang Kristen gak sadar. Memang mereka sudah mendapatkan surga di surga, mendapatkan tempat di surga, tetapi belum tinggal di surga toh, masih di dunia. Makanya Tuhan berpesan, jangan melakukan dosa lagi. Apabila engkau berbuat dosa lagi, maka hak warisan yang saudara dapatkan itu gugur. Inilah fungsi firman Tuhan. Ya, makanan keras nggak menjamin saudara mati masuk surga. Makanya Tuhan mengatakan, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena nggak kenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena hamba Tuhannya nggak mengajar tentang kebenaran makanan keras dan makanan susu. Yang dikasih setiap hari khotbahnya makanan susu. Saudara pasti masuk surga. Saudara pasti disembuhkan kalau sakit dan sebagainya. Itu makanan susu. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara tidak mendapatkan warisan dari surga. Karena pendeta saudara mengajarkan, memberi susu terus. 30 tahun menjadi orang Kristen yang dikasih makanan susu terus. Sehingga pada waktu mendengar kebenaran yang sebenarnya dari firman Tuhan, saudara menolak. Saudara yang kekasih, banyak khotbah-khotbah saya yang di YouTube, banyak orang yang menolak. Khotbah yang saya sampaikan di YouTube itu kebanyakan khotbah makanan keras. Sehingga banyak sekali orang yang menolaknya. Bahkan banyak sekali hamba Tuhan yang menolak khotbah saya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak suka makanan keras. Yang mereka suka adalah susu. Sehingga pada waktu mendengar kebenaran yang sesungguhnya, mereka menolak. 30 tahun menjadi orang Kristen, tidak pernah makan makanan keras. Pasti dia nggak senang. Apalagi hamba Tuhan yang nggak senang dengan makanan keras, maka rohaninya mati. Saya ngomong apa adanya. Setiap hari ngomong, sebut nama Yesus. Kalau mau berdoa, sebut nama Yesus. Ya kan, doa pagi sebut nama Yesus.
Kalau mau khotbah, sebut nama Yesus. Tetapi dia nggak senang dengan perintah Tuhan, berhenti berbuat dosa. Barang siapa yang menolak berhenti berbuat dosa, dia menolak Tuhan. Tegas firman Tuhan sangat mengatakan. Jadi saudara yang kekasih, saudara harus mengetahui masalah ini. Makanan susu dan makanan keras. Kalau saudara nggak mau makanan keras, kayaknya berat saudara mau tinggal di sorga. Orang Kristen yang nggak senang dengan makanan keras, dia nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia nggak mendapat warisan dari surga. Sayang ya saudara yang kekasih. Sudah dapat surga diambil kembali sama Tuhan. Karena apa? Karena nggak senang dengan makanan keras. Saya ingin kupas lagi tentang makanan susu dan makanan keras. Mungkin saudara sebagian ada yang nggak terima, mungkin ya. Kita baca Matius 5. Ini makanan susu dan makanan keras. Matius 5, perbedaannya ya. Orang yang senang makanan susu dengan orang yang senang makanan keras, itu pada waktu mereka mati itu beda tinggalnya, ya. Matius 5 ayat yang ke-17. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini makanan rohani ya, saudara yang kekasih. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya lenyap. Ini berarti hukum Taurat berlaku sampai kiamat dunia ini ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat dan tidak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaatnya, pada waktu dia mati, duduk di surga yang paling bawah. Ini adalah orang Kristen yang gak suka dengan makanan keras. Orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, itu orang Kristen seperti anak kecil. Terus, ayat 19 ya, saya ulangi lagi biar jelas. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Ini adalah perbedaan orang Kristen yang suka makan susu dan suka makanan keras. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ini adalah perbedaan orang Kristen yang suka makan susu dan orang yang suka dengan makanan keras. Nah, orang Kristen yang nggak suka dengan makanan keras tinggal di surga yang paling bawah. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, ia nggak tahu tentang kebenaran, sehingga pada waktu dia mati tinggal di surga yang paling bawah, yaitu neraka. Sedangkan orang yang menjalankan hukum Taurat, ia duduk di surga yang paling atas. Orang yang melakukan hukum Taurat, itu adalah orang yang suka dengan makanan keras. Susah nggak menjalankan hukum Taurat? Susah. Tapi hasilnya duduk di surga yang paling atas. Saudara mau masuk surga tetapi tidak mau menjalankan hukum Taurat, ia nggak bisa.
Ini yang mengatakan Yesus yang punya sorga. Kalau saudara tahu informasi, tahu ya, ini informasinya dari Tuhan Yesus yang punya sorga. Istilahnya informasinya dari apa ya kalau intelijen itu ya, sumber beritanya dari yang yang valid, yang intinya. Jadi kalau saudara sudah mendengar kabar dari yang punya sorga, ya tinggal kita milih mau menjalankan hukum Taurat atau enggak. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara makan makanan keras, sehingga pada waktu saudara mati duduk di sorga yang paling atas. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, enak, berbuat dosa nggak apa-apa, karena di dalam hukum Taurat itu nggak boleh maling, nggak boleh bohong, nggak boleh berzina, ya kan? Nggak boleh apa lagi? Ada 10 macam perintah firman Tuhan. Itu dilarang Tuhan, dilarang. Kalau kita masih berbohong, masih maling, nipu, masih berzina, main perempuan, dan sebagainya, pada waktu saudara mati, duduk di surga yang paling bawah, yaitu neraka. Jelas ya saudara yang kekasih, makanan rohani, ya, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Jadi dosa itu sebenarnya melanggar hukum Allah, hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Baca di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18. Keluaran 31 ayat yang 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah. Kedua loh hukum Allah. Loh itu ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Orang yang melanggar hukum Taurat itu dosa di mata Tuhan. Jadi saudara harus ngerti, dosa itu melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Jadi di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19, orang yang melanggar hukum Taurat, yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia berdosa di mata Tuhan. Banyak tuh gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak tuh hamba-hamba Tuhan yang senior yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Berarti dia melanggar hukum Tuhan. Kalau dia melanggar hukum Tuhan, berarti dia berdosa di mata Tuhan. Kalau dia berdosa di mata Tuhan, apakah dia bisa masuk surga setelah mati? Ya nggak bisa. Saudara yang kekasih, banyak gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Maka pada waktu mereka mati, nggak bisa masuk surga. Inilah perbedaan antara makanan susu dan makanan keras. Kalau makanan susu, percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, selesai. Tetapi kalau makanan keras, saudara harus berhenti berbuat dosa. Harus melakukan hukum Taurat. Pada waktu saudara makan makanan keras, maka saudara sudah menjadi dewasa rohani. Setelah saudara mati, saudara berhak mendapatkan warisan dari surga. Ini permasalahannya. Banyak orang Kristen nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari dikhotbahkan susu terus. Nggak perlu hukum Taurat. Kita sudah dapat kasih karunia. Pada waktu saudara mati, saudara Tuhan mengatakan, kamu seperti anak kecil. Kamu nggak layak mendapat warisan dari surga. Silakan tinggal di neraka. Jelas, makanan susu untuk anak kecil, nggak tahu tentang kebenaran.
Yang bahayanya begini saudara yang kekasih. Banyak hamba Tuhan, pendeta yang gak suka dengan makanan keras. Sehingga dia buang hukum Taurat. Yang ada hanya hukum kasih karunia. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi kalau dia langsung mati, kalau dia belum mati, nggak boleh mendapatkan kasih karunia terus. Tuhan itu bukan pembantu, saudara. Tuhan itu bukan pembantu, dia itu Allah. Dia yang ngatur kita. Sekarang ini, saudara yang kekasih, saya ngomong apa adanya. Sekarang ini banyak pendeta yang ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang ngatur pendeta. Tuhan suruh mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Pendeta bilang apa? Nggak apa-apa berbuat dosa. Kita kan manusia nggak sempurna. Nah, ini yang ngatur Tuhan. Tuhan suruh katakan jangan berbuat dosa. Dia bilang nggak apa-apa berbuat dosa. Saudara perhatikan pendeta-pendeta di akhir zaman. Berbuat dosa seenak jidat. Betul nggak? Ini akhir zaman, saudara. Kalau saudara masuk neraka, yang rugi saudara. Tuhan gak rugi. Kalau saudara masuk surga, saudara yang untung. Tuhan gak ada untung. Betul nggak? Kalau saudara masuk surga, yang untung siapa? Saudara apa Tuhan? Saudara. Saya memberitakan firman Tuhan ini bukan karena saya iri dengan hamba Tuhan. Enggak. Saya hanya memberitakan tentang kebenaran ini. Saudara yang kekasih, kalau saudara mempelajari firman Tuhan ini, kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan ini, banyak sekali orang Kristen yang sudah masuk neraka. Karena apa? Karena nggak mau ngikuti perintah Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Orang Kristen kan banyak yang sudah mati, saudara yang kekasih. Pendeta-pendeta pun banyak yang sudah mati, toh. Kalau mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia masuk ke sorga yang paling bawah. Sorga yang paling bawah itu neraka, saudara. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, sudah banyak sekali pendeta yang masuk neraka. Karena dia tidak mau mengajarkan hukum Taurat pada jemaatnya. Dan jemaatnya juga sudah banyak yang mati. Mereka pun gak masuk surga. Saudara pergi ke gereja tujuannya untuk apa? Apa hanya untuk cari teman? Saudara pergi ke gereja tujuannya untuk apa? Apa hanya untuk menenangkan jiwa? Saudara pergi ke gereja tujuan yang utama ingin masuk surga. Cuman sayang saudara yang kekasih. Pendetanya ngajarin bukan masuk surga. Mengajarin masuk ke neraka. Saya ngomong apa adanya nih. Akhir zaman ini banyak hamba Tuhan pendeta ngajarin saudara bukan masuk surga, masuk ke neraka. Kenapa saya berani mengatakan gini? Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, tinggal di surga yang paling bawah. Benar nggak omongan saya? Ada nggak pendeta yang mengajarkan saudara suruh melakukan hukum Taurat? Ada nggak pendeta yang mengajarkan saudara suruh melakukan hukum Taurat? Nggak ada. Saya ngomong apa adanya. Kalau saya jadi hamba Tuhan, kalau saya jadi pendeta, kalau saya punya jemaat, saya akan mengajarkan jemaatnya masuk surga. Saya akan mengajarkan hukum Taurat. Supaya mereka nanti mati masuk surga yang paling atas. Ini serius. Karena ini soal surga dan neraka. Nggak boleh main-main. Saudara kalau dipimpin oleh hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan saudara mati duduk surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah, neraka. Kalau saudara mendengar YouTube saya, tolong diperhatikan omongan saya ini sesuai nggak dengan Alkitab. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan. Saya memberitakan kebenaran bahwa orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat,
Dia duduk di sorga yang paling bawah. Di dalam Alkitab ini tidak ada tertulis orang yang nggak melakukan dosa. Di dalam Alkitab ini, ya, di dalam Alkitab ini tidak ada orang yang tidak melakukan hukum Taurat masuk surga, nggak ada. Alkitab mengatakan orang yang menjalankan hukum Taurat duduk di surga yang paling atas. Yang melakukan hukum Taurat, yang nggak mau melakukan hukum Taurat duduk di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu neraka. Pendeta yang nggak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaatnya, semuanya masuk neraka setelah mati. Ini saya katakan, ini pada waktu kita masih hidup, masih bisa diperbaiki. Kalau saudara sudah masuk neraka, baru saudara tahu. Terlambat, saudara yang kekasih. Di akhir zaman ini, pendeta nggak mau susah-susah. Kalau hukum Taurat ditegakkan di dalam gereja, maka dosa pendeta itu kelihatan. Saya ngomong apa adanya. Hukum Taurat kalau ditegakkan di gereja, maka dosa-dosa pendeta keluar, kelihatan tuh. Sehingga dia malu. Kenapa hukum Taurat dibuang di gereja? Karena supaya menutupi dosa-dosa pendeta, dosa-dosa jemaat ditutup. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu saudara mati, pendetanya mati, mereka masuk ke dalam alam maut. Upah dosa adalah maut. Dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Jelas ya saudara yang kekasih. Saudara dengar YouTube saya berapa menit? Paling 1 jam. Ya, saudara mendengar YouTube saya ini paling 1 jam. Saudara sudah mengetahui mana itu orang yang suka susu, mana itu yang suka makanan keras. Saudara mendengar YouTube saya 1 jam. Saudara bisa mengetahui orang yang menjalankan hukum Taurat duduk surga yang paling atas. Orang yang nggak menjalankan hukum Taurat duduk surga yang paling bawah. Pilihan di tangan saudara. Kalau saudara ingin masuk surga, saudara cari gereja yang mau menjalankan hukum Taurat. Itu demi keselamatan saudara. Saya menjalankan hukum Taurat. Karena perintah Tuhan, hukum Taurat itu hukum Tuhan. Orang yang menjalankan hukum Taurat, dia ada hubungannya dengan Tuhan. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Nah, sedangkan hukum Tuhan itu dari sorga. Betul gak? Hukum Taurat itu dari sorga turun ke dunia. Nah, kalau kita membuat perjanjian dengan hukum Tuhan, pada waktu kita mati, maka perjanjian itu berlaku sampai di sorga. Kalau saudara tidak mau buat perjanjian dengan Tuhan mengenai tentang hukum Taurat, pada waktu saudara mati, saudara akan terpisah dari sorga. Karena saudara nggak ada hubungan dengan Tuhan. Percuma saudara rajin ke gereja kalau nggak masuk sorga. Percuma saudara menjadi pendeta kalau nggak masuk sorga. Kenapa nggak bisa masuk sorga? Karena nggak mau menjalankan perintah Tuhan, melakukan hukum Taurat. Benar nggak omongan saya? Saudara jadi pendeta puluhan tahun, doa nangis-nangis supaya gerejanya besar, betul kan? Besuk jemaatnya dan sebagainya. Pada waktu saudara mati nggak masuk surga. Sia-sia nggak itu? Sia-sia. Kenapa bisa begitu? Karena nggak mau mengikuti perintah Tuhan, melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah makanan keras bagi orang Kristen. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara akan hidup kudus. Roma 7 ayat yang 12. Hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik. Saya bacakan. Omongan saya ini benar nggak ya? Hukum Taurat itu sangat penting. Roma 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14.
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jelas ya. Jadi hukum Taurat itu rohani. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat, maka saudara nggak berohani. Ya kan? Logikanya gitu. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat gara-gara pendeta yang saudara nggak ngajarkan nggak usah menjalankan hukum Taurat, maka saudara tidak benar di mata Tuhan. Saudara tidak kudus di mata Tuhan. Saudara tidak baik di mata Tuhan. Roma 2 ayat 13. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas ya? Jadi orang yang menjalankan hukum Taurat itu yang dibenarkan Tuhan. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara tidak benar di mata Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena hukum Taurat itu yang buat Tuhan. Ya kan? Yang buat hukum Taurat itu siapa? Musa bukan? Bukan, Tuhan. Keluaran 31 ayat yang 18. Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa dan diberikan kepada semua manusia. Baca lagi di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 160. Saya bacakan ya. Bentar. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Keluaran 31 ayat yang 18. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Jadi di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19 pun Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia kiamat. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan gak usah menjalankan hukum Taurat, berarti dia melawan perintah Tuhan. Mulutnya memuji nama Tuhan, tapi ajarannya melawan perintah Tuhan. Bingung kan saudara? Mulutnya memuji nama Tuhan, tapi ajarannya melawan perintah Tuhan. Saudara akan mendapat akibatnya, nggak masuk surga. Jelas di sini dikatakan. Ini adalah makanan keras yang saya khotbahkan di YouTube ini adalah makanan keras untuk kebutuhan rohani kita. Kalau saudara pergi ke gereja yang nggak menjalankan hukum Taurat, saudara tinggal menunggu kalau mati masuk ke neraka. Ini makanan keras. Kalau saudara mau tinggal di surga yang paling bawah, saudara jangan melakukan hukum Taurat. Kalau gerejamu tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sedang berjalan menuju ke neraka. Saya ngomong apa adanya. Di sini saya ngomong sesuai dengan Alkitab. Saya tidak mengadu domba saudara dengan pendeta saudara. Saya hanya memberitakan kebenaran. Jangan sampai surga yang sudah saudara dapat diambil kembali sama Tuhan gara-gara saudara mengikuti pendeta yang gak benar. Saya ngomong apa adanya. Supaya apa? Supaya saudara tidak jangan sampai gagal masuk surga lah, begitu saudara. Tujuan saya khotbah ini bukan untuk mengadu domba saudara dengan pendeta saudara. Saya hanya memberitakan makanan yang keras. Saya tidak menghakimi orang. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang bisa menghakimi saudara adalah firman Tuhan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan.
Sini sudah jelas, orang yang nggak menjalankan hukum Taurat tinggal di sorga yang paling bawah, yaitu neraka. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Orang yang meninggalkan hukum Taurat berjalan dalam kebinasaan. Jadi saudara yang kekasih, ini firman Tuhan. Makanan keras adalah melakukan hukum Taurat. Jelas ya, nggak ada ilustrasian lagi nih saya khotbah. Ceplok batok, biar lebih jelas. Saudara kan nanti mau masuk surga kan kalau mati, ya tinggal baca Alkitab aja. Ini informasi dari surga, ada Alkitab semua. Apa yang saya sampaikan di sini itu bukan dari otak saya, dari firman Tuhan semua. Sumbernya dari A1. Kalau saya belajar firman Tuhan, itu dari sumbernya dari A1. Saya belajar firman Tuhan nggak melalui pendeta lagi, nggak melalui dari yang mana-mana lagi, karena saya sudah belajar. Kalau saya sudah mendapatkan informasi dari A1, ini saya pegang. Betul nggak? Saudara kalau mau masuk surga, cari informasi dari A1. Ini A1 nih. Ngerti ya maksud saya ya? Ini valid. Informasi dari Alkitab ini valid. Ini yang kita pegang. Kalau pendeta khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab, itu nggak valid. Kesimpulannya bahwa makanan keras adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Itu makanan keras. Hasilnya apa? Menjadi dewasa rohani. Setelah kita jadi dewasa rohani, kita mati, kita mendapat warisan dari sorga. Kalau saudara nggak mau makan makanan rohani, nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka rohani saudara bayi terus dan nggak mendapat bagian dari kerajaan sorga, karena bayi nggak mungkin mendapat warisan. Itu maksudnya. Saya khotbah ini tujuannya bukan untuk mengadu domba saudara dengan jemaat saudara. Saya khotbah ini tujuannya untuk saudara menjadi dewasa rohani. Jangan hanya puluhan tahun jadi orang Kristen nggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Yang taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu namanya nggak ngerti saya. 30 tahun menjadi orang Kristen, taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Ini yang lain dibuang. Kenapa bisa begitu? Ya orang pendeta yang ngajarin itu terus nggak mau ngajarin tentang hukum Taurat. Yaitu jadi jemaatnya nggak ngerti kebenaran. Kan tadi ada Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat benar, baik, dan kudus. Dan hukum Taurat itu adalah rohani. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, ia tidak benar di mata Tuhan. Dan barang siapa yang melakukan hukum Taurat, ia benar di mata Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara ingin benar di mata pendeta, apa benar di mata Tuhan? Kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, saudara harus melakukan hukum Taurat. Ini Alkitab mengatakan, bukan orang yang menjalankan hukum Taurat yang benar di mata Tuhan, tetapi yang melakukan hukum Taurat itu yang dibenarkan. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, saudara mau benar di mata Tuhan atau benar di mata pendeta? Kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, jalankan hukum Taurat. Kalau saudara mati, yang menilai saudara itu Tuhan, bukan pendetamu. Nanti saudara kan mati nih. Nanti yang menilai saudara benar atau bukan siapa? Pendetamu apa Tuhan? Tuhan. Sebelum saudara mati, ini saya kasih tahu. Sebelum saudara mati, Tuhan mengatakan yang melakukan hukum Taurat lah yang benar di mata Tuhan. Roma 2 ayat 13. Tapi sayang 1000 sayang, banyak pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu jemaatnya mati, maka dia tidak benar di mata Tuhan. Masuklah ke neraka. Ya, jelas ini firman Tuhan. Yang bisa menjamin saudara masuk surga nih, firman Tuhan. Pendeta nggak menjamin saudara masuk surga.
Yang bisa menjamin saudara masuk surga firman Tuhan, bukan hamba Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau memberitakan makanan keras untuk kami semua, supaya kami jangan sampai gagal masuk surga. Berikan kami hati yang lembut, berikan hati kami yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berkatin orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati saya juga yang sudah memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.